Hai Sobat XBT, jumpa lagi dalam XBT Health Style, channel kesehatan untuk semua kalangan. Kita masih membicarakan masalah kesehatan mental. Beberapa hari yang lalu, Menteri Kesehatan kita menyampaikan satu press release. Dalam interview dengan jurnalis, dia mengatakan 1 dari 10 orang di Indonesia ternyata mengalami masalah kesehatan mental. Itu sebabnya Departemen Kesehatan Indonesia mencanangkan akan melakukan satu upaya screening kesehatan mental untuk semua penduduk Indonesia dimulai pada bulan Februari tahun ini. Masih seputar masalah tingkat gangguan kesehatan mental di masyarakat kita, Menteri Kesehatan juga mengatakan ternyata 1 dari 3 remaja di Indonesia atau sekitar 34,9% juga mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini tentu tidak menyatakan bahwa ini pasti merupakan schizofrenia, psikosis, atau gila. Bukan seperti itu. Karena gangguan kesehatan mental itu memang sangat luas spektrumnya. Bisa kecemasan, bisa depresi. Jadi kita lihat bagaimana ini merupakan satu masalah yang telah memenuhi kriteria masalah kesehatan masyarakat. Karena dialami oleh begitu banyak orang di Indonesia. Jadi sangat tepat kalau pemerintah kemudian melakukan upaya untuk screening gangguan kesehatan mental. Supaya bisa dilakukan upaya-upaya penanganan yang lebih dini sehingga ada hasil yang lebih baik. Nah, teman-teman, ketika kita bicara gangguan kesehatan mental itu, ya, di dalam serial kali ini ada begitu banyak topik yang telah saya siapkan. Di episode kita yang ke-33 kali ini, saya mengajak teman-teman untuk belajar satu fenomena yang disebut dengan winter blue, yang kemudian dalam derajat yang lebih tinggi disebut dengan SAD. Ini singkatan dari Seasonal Affective Disorder. Seperti episode-episode yang lalu, di episode kita kali ini, episode ke-33, saya telah menyiapkan juga beberapa jurnal. Ada 6 jurnal yang telah saya siapkan untuk kita bisa belajar bersama winter blue, atau kalau derajatnya lebih tinggi kita sebut dengan Seasonal Affective Disorder. Jurnal pertama teman-teman berjudul The Underexplored Presence of Seasonal Affective Disorder in the Southern Hemisphere, a Narrative Review of the Australian Literature. Ini merupakan satu penelitian yang dilakukan di Australia tentang fenomena yang disebut dengan Seasonal Affective Disorder. Nah, saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman. Tadi saya mengungkap ada satu istilah winter blue. Winter blue ini adalah satu fenomena di negara 4 musim, teman-teman. Di mana ketika musim dingin itu tiba, banyak masyarakat itu yang mengalami perubahan emosional. Mulai dari kondisi mereka cenderung lesu, tidak bersemangat, kemudian ada orang tertentu gangguan pola tidur, ada orang tertentu kemudian malas bekerja, sampai derajat yang lebih tinggi, ada orang-orang yang kemudian merasa sangat tertekan. Sehingga kemudian dia bukan hanya mengalami masalah-masalah emosional, dalam tahap tertentu itu telah mengakibatkan mereka mengalami gangguan di dalam melakukan tanggung jawabnya sehari-hari. Apakah dia sebagai seorang pelajar, ataukah dia sebagai seorang pekerja, atau tanggung jawab yang lain. Sehingga kemudian fenomena ini diteliti oleh para peneliti, yang ternyata itu memang datangnya adalah musiman. Yaitu ketika musim dingin tiba, mulai muncul fenomena-fenomena seperti itu. Dan biasanya sudah mulai terjadi ketika di akhir musim gugur. Sampai kemudian ini mendekati musim semi. Satu fenomena yang akan terus berulang setiap tahun. Yang kemudian ternyata ada kelompok tertentu yang sampai mengalami gangguan di dalam melakukan tanggung jawabnya sehari-hari. Yang kemudian fenomena ini disebut dengan Seasonal Affective Disorder, yang dalam derajat tertentu membutuhkan pertolongan medis, sehingga mereka bisa mengatasi problem emosional yang dihadapinya, problem afektif yang dihadapinya, sedemikian mereka bisa melakukan tanggung jawabnya kembali dengan baik. Nah teman-teman, dalam penelitian ini ternyata dinyatakan bahwa fenomena winter blue atau Seasonal Affective Disorder ini bisa terjadi pada sekitar 10% populasi. Jumlahnya sangat besar. 1 di antara 10 orang yang ada di negara 4 musim. Kalau saya mengatakan mereka yang ada di negara 4 musim, itu berarti termasuk para pendatang.
Termasuk kalau kita punya pelajar yang sekolah di luar negeri, atau kita punya pekerja-pekerja profesional yang bekerja di luar negeri, pada musim dingin, mereka bisa mengalami winter blue ini. Bahkan dalam derajat tertentu mereka bisa mengalami seasonal affective disorder. Dan jumlahnya mencapai 1 dari 10 orang. Nah rupanya teman-teman, setelah fenomena ini diteliti bertahun-tahun, terlihat ada hubungan yang sangat jelas antara fenomena winter blue atau seasonal affective disorder, yaitu derajat yang lebih tinggi dari winter blue tadi itu, ternyata ini terkait dengan paparan sinar matahari. Jadi ketika mereka yang tinggal di negara 4 musim memasuki musim dingin, biasanya dimulai pada akhir musim gugur, bahkan sampai kemudian mendekati musim semi, paparan sinar matahari berkurang. Lalu ternyata ini kemudian memunculkan fenomena yang mengganggu fungsi afektif mereka. Dan ada gangguan emosional, di mana emosi mereka cenderung tertekan. Ya, muncul perasaan yang sedih, muncul perasaan yang tertekan, kegelisahan, yang kadang mereka dalam derajat tertentu sampai mengganggu tanggung jawab mereka. Apakah sebagai pelajar, sebagai pekerja, atau tanggung jawab yang lain. Sehingga fenomena ini tentu harus diatasi dengan baik. Lalu kenapa kita membicarakan ini ketika kita berada di negara tropis? Seperti saya sampaikan kepada teman-teman tadi, meskipun kita adalah masyarakat di negara tropis, ada sebagian di antara kita, pelajar, mahasiswa, atau pekerja profesional, yang kemudian mereka bermigrasi untuk sementara waktu atau dalam waktu yang lebih panjang, bahkan permanen, pergi ke negara 4 musim. Maka membicarakan ini merupakan satu bagian yang penting untuk mempersiapkan mereka, para pelajar kita, para pekerja profesional yang akan bepergian ke negara 4 musim. Sehingga mereka bisa mengantisipasi supaya ketika mereka berada di sana, mereka telah siap bagaimana cara menghadapinya saat mereka mengalami winter blue atau bahkan menghadapi seasonal affective disorder. Pada bagian yang selanjutnya saya akan jelaskan kepada teman-teman pengaruh sinar matahari terhadap terjadinya winter blue atau bahkan gangguan kesehatan mental yang lain. Sobat XBT, winter blue dan seasonal affective disorder memiliki kaitan yang erat dengan sunlight exposure. Bahkan hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Nah itu sebabnya di poin ini saya telah menyiapkan 3 jurnal untuk kita bisa membahas lebih detail tentang manfaat paparan sinar matahari terhadap kesehatan mental. 3 jurnal yang telah saya siapkan untuk teman-teman. Yang pertama berjudul Relationship Between Sun Exposure and Seasonal Affective Disorder Symptom in Rural Older People with Different Personalities, a Cross-Sectional Study. Lalu jurnal yang kedua adalah The Effect of Light on Well-Being, a Systematic Review and Meta-Analysis. Lalu jurnal yang ketiga teman-teman berjudul Association Between Sunlight Exposure and Mental Health, Evidence from a Special Population Without Sunlight in Work. Saya akan mengkompilasi buat teman-teman hubungan antara sunlight exposure, paparan sinar matahari dengan mental health, dengan kesehatan mental. Paparan sinar matahari teman-teman manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan kita. Tetapi pada kali ini kita akan lebih spesifik fokus membicarakan tentang hubungannya, manfaatnya untuk kesehatan mental. Rupanya dalam kaitan dengan kesehatan mental, sunlight exposure atau paparan sinar matahari itu setidaknya terkait dengan 3 mekanisme. 3 mekanisme ini menyangkut produksi 3 jenis hormon teman-teman. 3 jenis neurotransmitter di otak kita. Yang pertama adalah ternyata sunlight exposure ini meningkatkan produksi serotonin. Nah, serotonin itu merupakan satu zat neurotransmitter di otak kita yang menyebabkan otak kita itu ada dalam kondisi yang rileks, calm. Nah, itu sebabnya orang-orang yang biasanya ada di dalam tingkat kegelisahan, kecemasan, depresi, biasanya mereka ketika diperiksa, itu kadar serotonin di otaknya itu rendah. Sehingga orang seperti ini ketika mereka pergi ke dokter, secara spesifik kepada psikiater, dokter jiwa, maka pasien seperti ini akan diberikan obat-obatan untuk meningkatkan kadar serotonin di otak mereka. Ketika kadar serotonin meningkat,
maka kecemasan, depresi itu akan berangsur membaik. Nah teman-teman, rupanya sinar matahari ini punya manfaat untuk meningkatkan kadar serotonin itu. Artinya apa? Artinya kalau kita memiliki kondisi kesehatan mental yang baik dan kita mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, maka kondisi kesehatan mental kita yang baik itu akan terawat. Artinya adalah paparan sinar matahari itu bisa mencegah kita mengalami gangguan kecemasan. Sinar matahari bisa mencegah kita mengalami gangguan depresi. Teman-teman lihat, betapa ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental dan tidak ditangani dengan baik, sampai ada orang tertentu mengalami depresi yang berlarut-larut, kita tahu dampaknya sangat mengerikan. Kasus bunuh diri itu meningkat. Tadi kita membicarakan pada bagian sebelumnya bahwa ternyata remaja di Indonesia itu 34,9% pernah mengalami problem kesehatan mental. Artinya apa? Ini jumlah yang sangat besar. Kita bisa melakukan upaya penanganan kesehatan mental, bahkan pencegahan, dengan tindakan yang sederhana. Saya berharap Kementerian Kesehatan Indonesia memahami cara sederhana ini, sehingga ketika nanti screening gangguan kesehatan mental itu telah dilakukan, jangan buru-buru kemudian melakukan upaya pengobatan dengan obat-obatan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Sebab gangguan kesehatan mental bisa dicegah dan bisa diatasi dengan apa? Dengan lifestyle medicine. Seperti yang kita bicarakan dalam channel kali ini, di mana ternyata paparan sinar matahari itu punya manfaat yang sangat besar untuk kita tercegah dari berbagai macam problem gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, gangguan tidur. Ya, yang salah satu mekanismenya sudah kita bicarakan. Sinar matahari terbukti meningkatkan produksi serotonin di otak kita, yang membuat otak kita dikondisikan dalam keadaan yang rileks, lebih calm. Yang kedua teman-teman, paparan sinar matahari ini ternyata menstimulasi peningkatan produksi zat yang disebut dengan endorfin. Endorfin ini adalah perpaduan dari kata endo, morfin. Ya, ini bicara morfin. Rupanya otak kita bisa memproduksi morfin, satu obat yang masuk dalam kategori narkotika. Teman-teman tahu, ketika orang mengkonsumsi morfin, morfin itu dalam dosis tertentu, itu menyebabkan kondisi kita rileks. Makanya morfin digunakan juga sebagai obat untuk anestesi. Orang yang diberikan suntikan morfin dalam kadar tertentu dia rileks. Tetapi morfin juga memiliki manfaat sebagai analgesik, penghilang rasa sakit. Sehingga orang-orang tertentu kalau dia berada dalam tingkat kesakitan yang tinggi, dokter bisa memberikan suntikan morfin untuk menghilangkan rasa sakitnya tadi. Ini merupakan penghilang rasa sakit yang sangat kuat. Nah, ternyata morfin itu bisa diproduksi oleh tubuh kita. Ya, daripada orang itu menyalahgunakan narkotika dengan menyuntikkan morfin dengan dampak negatif yang begitu banyak, tubuh kita secara alami bisa memproduksi morfin yang disebut endomorfin. Dan sama bekerjanya, penghilang rasa sakit, bahkan pada derajat tertentu bisa menimbulkan ketenangan. Maka ketika kita terpapar sinar matahari dan endorfin dalam tubuh kita itu meningkat, teman-teman, tubuh kita akan menjadi lebih fresh. Ya, kita nggak gampang pegal-pegal, nggak gampang capek-capek. Dan pada gilirannya adalah ketika kita menikmati situasi seperti itu, pada saat kita bekerja, kita bisa bekerja dengan sangat produktif. Dan sebaliknya, ketika giliran kita sampai pada waktu istirahat, tidur, maka kita bisa tidur dengan baik. Teman-teman pasti punya pengalaman ketika tubuh kita itu demam misalnya. Demam itu sebenarnya dengan pain itu merupakan sesuatu yang berdekatan sekali. Panas badan yang tinggi, timbul rasanya tidak nyaman dalam tubuh kita menggigil, ya, timbul rasa sakit, tidak nyaman semuanya. Mana bisa kita tidur dengan nyenyak dalam situasi seperti itu? Itu sebabnya ketika orang itu demam, ketika orang itu badannya sakit-sakit semua, lalu kemudian diberikan obat penghilang rasa sakit, maka cenderung orang itu setelah mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit, dia bisa tidur nyenyak. Nah teman-teman, kalau tubuh kita secara alamiah bisa memproduksi endorfin dalam jumlah yang cukup, maka kita akan cenderung bisa beristirahat dengan baik.
tidur kita akan lebih nyaman, lebih nyenyak. Karena kita tidak mengalami gangguan capek-capek, sakit-sakit ketika kita tidur, sehingga kita cenderung akan tidur dengan pulas. Paparan sinar matahari dalam berbagai penelitian, termasuk 3 jurnal yang tadi kita bicarakan, terbukti meningkatkan produksi endorfin. Sehingga itu bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi membuat kita juga terhindar dari berbagai macam gangguan, nyeri-nyeri di badan, pegal-pegal di badan yang bisa mengganggu pola istirahat kita. Yang ketiga, teman-teman, ada hormon ketiga yang dipengaruhi oleh paparan sinar matahari, yaitu melatonin, produksi melatonin. Cara kerjanya adalah begini. Melatonin ini, teman-teman, dia adalah hormon yang akan membuat kita tidur dengan nyenyak, dan itu akan terproduksi dengan baik ketika kita berada di dalam ruang yang gelap. Ya. Nah, ketika kita ada di dalam paparan sinar matahari yang cukup, maka produksi melatonin itu ditekan, menjadi sangat berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kadar melatonin di otak kita rendah. Kalau kadar melatonin di otak kita rendah, kita cenderung akan melek. Ya, kita nggak ngantuk. Kita dipersiapkan untuk melakukan aktivitas. Maka melatonin yang produksinya sangat tertekan ketika ada paparan sinar matahari, dan kemudian dia meningkat produksinya ketika kita ada di malam hari dan berada dalam ruangan yang begitu gelap, maka sun exposure ini akan berdampak pada circadian rhythm, jam biologis kita, teman-teman. Ya. Itu sebabnya orang yang terpapar sinar matahari yang cukup, pola tidurnya akan lebih teratur. Orang seperti itu, yaitu mereka yang terpapar sinar matahari dalam kadar yang cukup, cenderung menjadi orang pagi, early bird. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia tidur, dia tidurnya lebih awal. Ya, lalu kemudian dia bangunnya pun lebih awal. Ya, maka dia mendapatkan julukan early bird. Kenapa? Kita tahu burung itu cenderung akan mulai berkicau dengan nyaring itu di pagi hari. Ya, maka mereka yang tidur awal dan bangun awal itu mendapatkan julukan early bird, ya, orang-orang pagi yang biasanya kemudian sangat aktif ketika di siang hari, lalu kemudian dia bisa tidur dengan baik di malam hari. Kebalikan dari itu, orang yang tidak terpapar sinar matahari, bekerja di ruangan yang tertutup, atau rumahnya tidak ada ventilasi yang membuat cahaya tidak masuk, atau orang yang memang tidak mau keluar rumah, ya, maka itu akan mengubah jam biologis dia, akan mengacaukan circadian rhythm tadi, yang ternyata itu terkait dengan kadar melatonin di otak kita. Otak kita mengalami kekacauan dan tidak bisa membuat produksi melatonin dalam siklus yang benar, di mana seharusnya melatonin itu diproduksi ketika kita ada dalam kondisi mau istirahat, dalam kegelapan, tidur yang nyenyak. Lalu kemudian pada saat sinar matahari mulai terbit, melatonin itu akan tertekan produksinya. Ya, itu sebabnya orang-orang yang kurang melakukan aktivitas di luar ruangan, atau bekerja di ruangan tertutup, atau rumahnya tidak ada ventilasi, cenderung akan mengalami kekacauan di dalam irama tidurnya. Ada kekacauan dalam circadian rhythmnya. Orang-orang seperti ini, teman-teman, seringkali mendapatkan julukan night owl. Orang yang cenderung biasanya aktif sekali di malam hari, tapi di pagi hari dia jadi loyo. Nggak ada energi, nggak ada semangat. Nah, bukan cuma itu. Orang-orang yang diberikan julukan night owl tadi itu, karena kekacauan dari circadian rhythmnya, karena kekacauan dalam produksi siklus melatoninnya, terbukti mereka ini juga sangat rentan mengalami problem mental health. Jadi teman-teman, jelas sekali, sun exposure itu manfaatnya sangat besar untuk kesehatan mental kita. Dan ini semuanya terkait dengan paling tidak ada 3 produksi hormon tadi itu. Serotonin, endorfin, dan melatonin. Yang semuanya tadi akan membuat kondisi mental kita menjadi begitu baik, pola tidur kita menjadi teratur, badan kita akan menjadi begitu fresh ketika kita berada pada jam-jam di mana kita bisa bekerja dengan baik. Karena itu teman-teman, berdasarkan 3 jurnal yang kita pelajari ini, kita semakin tahu betapa pentingnya sun exposure. Karena itu, kalau teman-teman mendesain rumah, desainlah supaya ada paparan sinar matahari yang cukup ke rumah teman-teman.
Kalau teman-teman bekerja, usahakan untuk mencari tempat pekerjaan di mana ruang kerja teman-teman bisa diterobos oleh sinar matahari, sehingga teman-teman bisa mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Dan yang penting lagi adalah biasakan untuk melakukan aktivitas outdoor. Dan itu bisa kita lakukan bersamaan dengan ketika kita melakukan physical exercise, ketika kita melakukan olahraga. Olahraga di ruangan terbuka memiliki manfaat tambahan karena kita akan bisa mendapatkan sun exposure, paparan sinar matahari yang terbukti sangat baik untuk kesehatan mental kita. Sobat XBT, selain 3 neurotransmitter yang tadi kita bicarakan sebagai mekanisme yang membuat kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik ketika kita terpapar sinar matahari, ternyata ada mekanisme yang lain. Mekanisme lain tersebut ternyata adalah terkait dengan produksi vitamin D. Kita tahu bahwa ketika kita terpapar sinar matahari, ini akan membuat tubuh kita memproduksi vitamin D. Yang kita tahu, vitamin D ini manfaatnya luar biasa banyak untuk tubuh kita. Vitamin D bisa bermanfaat untuk imunitas kita. Vitamin D bisa bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah kita. Vitamin D bisa bermanfaat untuk kekuatan tulang kita. Tapi ternyata vitamin D ini juga memiliki kaitan dengan kesehatan mental. Jadi rupanya teman-teman, mekanisme peningkatan produksi vitamin D akibat paparan sinar matahari ini merupakan mekanisme penting yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita terpapar sinar matahari dalam jumlah yang cukup dan pada akhirnya tubuh kita memiliki vitamin D dalam jumlah yang memadai, mental health kita, kesehatan mental kita bisa dirawat. Dan itu sebabnya saya telah menyiapkan 2 jurnal untuk kita bisa membicarakan kaitan vitamin D ini dengan kesehatan mental kita. Saya akan baca judulnya buat teman-teman. Yang pertama adalah Association Between Vitamin D Supplementation and Mental Health in Healthy Adult, a Systematic Review. Lalu jurnal yang berikutnya, jurnal yang kedua yang terkait antara vitamin D dengan mental health ini adalah Relationship Between Vitamin D Deficiency and Psychophysiological Variable, a Systematic Review of the Literature. Jurnal ini teman-teman mengatakan, kalau orang sehat itu diberikan suplementasi vitamin D, maka tidak akan ada pengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Jadi dia tidak akan menjadi lebih baik kesehatan mentalnya. Artinya ya dia akan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi sebaliknya mereka yang defisiensi vitamin D, yang kekurangan vitamin D, ketika diberikan suplementasi vitamin D, kesehatan mentalnya membaik. Jadi kita lihat betapa pentingnya kita menjaga kadar vitamin D yang cukup dalam tubuh kita. Terlepas dari sumbernya, kita harus tahu dulu kadar yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, untuk mengetahui kadar yang optimal dalam tubuh kita, ada berbagai macam penelitian yang telah dilakukan dan rupanya para ahli telah sepakat. Nah, ini saya tunjukkan kepada teman-teman dengan contoh dari pemeriksaan medis diri saya sendiri. Adapun untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh kita yang diperiksa adalah D25OH. Ini adalah biomarker dari vitamin D kita, yaitu 25-hydroxy vitamin D. Nah, rupanya teman-teman, ini ada standar untuk kita bisa mengetahui apakah seseorang itu kekurangan atau ada dalam kondisi yang cukup. Dalam data ini dinyatakan, kalau kadar dari D25OH dalam tubuh kita itu di bawah 20 nanogram per mililiter, maka kita ada dalam kategori defisiensi, kekurangan. Ya. Dan kekurangannya ini sudah ada dalam kategori patologik. Kita pasti akan mengalami dampak-dampak kesehatan yang sangat buruk. Ya, bukan hanya gangguan kesehatan mental, imunitas kita jadi rendah, tulang-tulang kita cenderung lebih cepat mengalami osteoporosis, pembuluh darah kita pun bisa berpotensi mengalami aterosklerosis. Ada begitu banyak dampak buruk kalau kita sampai defisiensi. Lalu kalau kadar yang kita miliki dalam tubuh kita 20-29 nanogram per mililiter, di situ kita ada dalam kategori insufficiency. Kadar vitamin D dalam tubuh kita ada dalam takaran yang kurang memadai. Ya, nah cukup. Dampak negatifnya belum terlalu terlihat, tetapi kita rentan menghadapi masalah-masalah kesehatan yang tadi kita bicarakan. Tulang kita rawan mengalami osteoporosis, pembuluh darah kita sangat rentan mengalami aterosklerosis, kekebalan kita cenderung akan rendah,
sehingga kita sangat mudah terinfeksi. Bahkan kita punya potensi besar mengidap kanker. Karena ternyata kadar vitamin D yang kurang itu membuat tubuh kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan munculnya benih-benih kanker dalam tubuh kita. Lalu berapa jumlah yang dikatakan cukup? Ternyata jumlah yang dikatakan cukup itu bila dalam tubuh kita mencapai 30 sampai dengan 50 nanogram per mililiter. Dan ada di atas itu yang lebih bagus adalah 51 sampai 80. Itu dikatakan sebagai kadar yang optimal. Bukan saja cukup, tapi optimal. Artinya adalah kadar yang optimal, yang 51 sampai 80 tadi, proteksi atas penyakit infeksi kita tinggi, karena sistem kekebalan kita menjadi sangat bagus. Proteksi kita dari penyakit kanker tinggi, karena kita punya kemampuan untuk melumpuhkan benih-benih kanker. Proteksi kita dari terkena osteoporosis menjadi bagus, sehingga tulang kita tidak gampang kropos. Proteksi kesehatan pembuluh darah kita baik sehingga kita tidak mudah mengalami aterosklerosis. Bahkan proteksi kita terkena berbagai macam mental health problem pun menjadi sangat bagus. Itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan seperti ini. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada teman-teman, dalam dunia medis kita punya satu prinsip dasar. Test, don't guess. Diperiksa bukan diduga-duga, diperiksa bukan diterka. Saya melakukan pemeriksaan ini teman-teman dan kadar dalam tubuh saya mencapai level yang optimal yaitu 78 nanogram per mililiter. Tentu ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Pertanyaannya adalah, apakah saya memiliki kadar seperti ini oleh karena saya mendapatkan paparan sinar matahari yang sangat kuat sehingga produksi vitamin D dalam tubuh saya secara alamiah begitu tinggi? Jawabannya tidak. Kita tahu bahwa tubuh kita akan terstimulasi memproduksi vitamin D itu kalau kita terpapar sinar matahari sekitar jam 10 sampai jam 2 siang. Itu sangat terik. Saya tidak menganjurkan teman-teman melakukan itu. Sebagaimana saya juga tidak melakukannya. Kenapa saya tidak melakukan itu? Ada dua alasan teman-teman. Yang pertama adalah, kalau saya melakukan itu, maka potensi saya mengalami gangguan katarak itu meningkat. Karena paparan UV yang sangat tinggi, matahari dalam kondisi yang sangat terik jam 10 sampai jam 2 tadi itu, resiko terjadinya pembentukan katarak itu meningkat. Dan yang kedua tentu adalah skin cancer, kanker kulit. Saya tidak menganjurkan itu, sebagaimana saya sendiri tidak melakukannya. Saya memaparkan diri saya dengan sinar matahari pagi, teman-teman. Itu sebabnya saya berolahraga pagi ketika matahari sudah mulai bersinar. Saya berolahraga. Itu pun saya memilih tempat olahraga di mana ada begitu banyak tanaman, pohon-pohon. Ya nanti akan saya jelaskan lagi kepada teman-teman betapa pentingnya kita itu mendapatkan paparan dari tumbuh-tumbuhan yang rindang seperti itu. Karena itu pun sangat bagus untuk kesehatan mental kita. Tetapi di sela-sela tanaman seperti itu, pohon-pohonan seperti itu, masih ada sinar matahari yang menerobos. Sehingga saya tetap bisa mendapatkan benefit dari paparan sinar matahari tadi itu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan produksi serotonin, produksi endorfin, mekanisme siklus pembentukan melatonin, sehingga pada siang hari melatonin saya bisa ditekan produksinya dan akan muncul pada saat saya tidur nyenyak dalam kegelapan. Tapi ketika berbicara tentang vitamin D, saya membutuhkan suplementasi. Dan itu realita masyarakat di seluruh dunia. Termasuk mereka yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Penelitian menyatakan banyak masyarakat Indonesia ini ternyata ketika diperiksa, mereka kekurangan vitamin D. Meskipun kita tinggal di wilayah tropis. Mau tidak mau, kita membutuhkan suplementasi. Kalau kita ingin mendapatkan benefit dari vitamin yang sederhana, dan suplemen yang kita bisa dapatkan dengan mudah dalam harga yang relatif murah. Teman-teman, berapa banyak kita mengkonsumsi vitamin D? Ada dua cara pendekatan. Yang pertama adalah berdasarkan dosis yang dianjurkan harian oleh berbagai macam penelitian. Ternyata dinyatakan dosis anjurannya kalau kita suplementasi adalah 600 international unit. Kelihatannya besar, 600. Padahal ini kecil sekali. 600 international unit itu hanya setara dengan 15 mikrogram. 15 mikrogram.
15 mikrogram artinya adalah 15 per 1 juta gram. Kecil sekali teman-teman. Tapi saya lebih suka kita melakukan suplementasi itu dengan pendekatan berdasarkan kadar dalam tubuh kita. Jadi ada baiknya sebelum teman-teman melakukan suplementasi, dites dulu. Tes kadar yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, D25OH, kadar 25 hydroxyvitamin D dalam tubuh teman-teman. Baru setelah itu kita tentukan ya, jumlah yang kita konsumsi dan kemudian diperiksa lagi sampai kita berada dalam kadar yang optimal. Saya sendiri pada awalnya mengkonsumsi 10.000 international unit. Kelihatannya serem ya, 10.000. Padahal kecil teman-teman, itu hanya 250 mikrogram. Artinya apa? 250 per 1 juta gram, kecil sebenarnya. Tapi ketika kemudian level saya sudah begitu optimal, saya turunkan dosisnya menjadi 5.000 international unit yang setara dengan 125 mikrogram. Ini merupakan dosis maintenance, dosis yang saya gunakan untuk menjaga supaya kadar saya tetap ada dalam kondisi optimal. Postur tubuh teman-teman, berat badan teman-teman, aktivitas teman-teman, pola makan teman-teman, itu akan punya pengaruh besar terhadap kebutuhan jumlah suplemen yang teman-teman perlu dapatkan setiap hari. Karena itu, teman-teman harus melakukan pemeriksaan sebelum melakukan suplementasi vitamin D ini. Dan tentu saya tetap menganjurkan supaya teman-teman didampingi oleh dokter, sehingga teman-teman bisa punya teman untuk mendiskusikan dengan orang yang memang memiliki keahlian di bidang ini. Teman-teman, data penelitian ini jelas menyatakan bahwa sun exposure itu sangat penting untuk mental health kita. Yang cara kerjanya kita tahu, dia mempengaruhi produksi 3 neurotransmitter yang tadi kita bicarakan, serotonin, endorfin, melatonin, dan yang keempat kita belajar bahwa sun exposure terkait dengan proses pembentukan vitamin D. Yang kalau ternyata tidak memadai dalam tubuh kita membutuhkan suplementasi. Dengan suplementasi vitamin D, ini akan membuat kita memiliki kadar yang optimal dalam tubuh kita yang tadi saya katakan kepada teman-teman. Kadar optimal vitamin D dalam tubuh kita adalah bila D25 hydroxy itu berkisar 50-80. Jangan lebih dari 80 teman-teman. Karena semakin tinggi juga ada resikonya. Kita akan bisa mengalami keracunan vitamin D. Yang tentu itu juga tidak baik buat kesehatan kita. 50-80 itu cukup optimal. Yang membuat kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik. Bukan hanya untuk kesehatan mental kita teman-teman. Tetapi manfaat yang lain sangat banyak yang tadi saya katakan, meningkatkan imunitas kita sehingga kita tidak gampang terkena penyakit infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh kita dari potensi terjangkitnya kanker, karena vitamin D membuat imun sistem kita mampu melumpuhkan benih-benih kanker dalam tubuh kita. Vitamin D yang baik juga bisa mencegah kita mengalami osteoporosis, sehingga tulang kita bisa tetap kuat sampai berapapun usia kita. Dan yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah vitamin D punya manfaat besar untuk merawat pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita terawat, kesehatan jantung kita terawat, otak kita terawat, ginjal kita terawat, liver kita terawat, pankreas kita terawat, dan kita pada akhirnya memiliki well-being, memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Teman-teman, suplementasi vitamin D atau sun exposure sangat diperlukan oleh tubuh kita. Inilah cara pendekatan untuk mengatasi mental health problem, bukan dengan obat-obatan, tetapi dengan gaya hidup. Inilah lifestyle medicine. Teman-teman jangan pernah lupa, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.